Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amiza dari kelas AM 6D pagi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama, latar belakang. Pengusaha memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan dan mencapai tujuan bisnis. Perusahaan yang baik memiliki kualitas seperti kinerja keuangan yang kuat, inovasi, tanggung jawab, dan reputasi yang baik. Kerjasama dengan perusahaan lain penting untuk kesuksesan dan pertumbuhan usaha. Merger dan akuisisi adalah strategi yang dapat mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa merger dan akuisisi dapat berdampak pada rasio keuangan perusahaan. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dunia industri yang semakin kompleks melahirkan integrasi perusahaan, baik yang berhubungan secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Rasio keuangan yang akan digunakan sebagai alat pengukuran kinerja adalah rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, pasar, dan EVA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efek merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah pada saat melakukan merger dan akuisisi di tahun 2020 sampai 2022? Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan diukur melalui rasio keuangan, profitabilitas, net profit margin, likuiditas, current ratio, solvabilitas, debt to equity ratio, aktivitas, total asset turnover, rasio pasar, earning per share, economy value added. Yang ketiga, tujuan penelitian. Mengembangkan dan memperdalam penelitian sebelumnya dengan menemukan dan menganalisis perbedaan yang signifikan dalam kinerja perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan 6 rasio keuangan. Kemudian, manfaat penelitian. Memberikan pemahaman analisis tentang perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dalam studi merger dan akuisisi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan investasi oleh investor di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pemahaman mengenai kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh merger dan akuisisi. Kemudian, batasan masalah. Penelitian ini mengamati pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Penelitian ini fokus pada perubahan kinerja perusahaan berdasarkan informasi rasio keuangan 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Kemudian, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, kajian teori. Kinerja menurut KBBI 2001 diartikan sebagai sesuatu yang dicapai prestasi yang diperlihatkan kemampuan kerja tentang peralatan. Analisis kinerja keuangan merupakan media penilaian implementasi strategi perusahaan dalam hal merger dan akuisisi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 11, akuisisi atau pengambilan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk mengambil alih saham sesuatu perseroan yang mengakibatkan peralihan pengendalian atas perseroan tersebut. Motif atau alasan yang mendasari perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Kemudian, dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 9, merger merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu atau lebih perseroan dengan tujuan menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada
Akibat dari merger ini adalah perpindahan aktiva dan pasifa dari perseroan yang bergabung kepada perseroan penerima pergabungan, serta berakhirnya status hukum perseroan yang bergabung. Motif ekonomi suatu perusahaan biasanya untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sedangkan motif non-ekonomi biasanya adalah motif yang didasarkan pada keinginan pribadi, pemilik atau manajemen dalam suatu perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan merger dan akuisisi agar kinerja keuangan perusahaan yang bergabung dapat meningkat. Kemudian, kajian literatur. Analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengevaluasi implementasi strategi perusahaan dalam merger dan akuisisi. Salah satu alat analisis yang umum digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan membantu mengukur posisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, meliputi likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Penelitian sebelumnya dan peneliti sekarang sama-sama menganalisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Keduanya menggunakan rasio keuangan untuk mengukur perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. Penelitian ini berbeda dalam periode penelitian dan alat ukur kinerja perusahaan yang digunakan. Penelitian sekarang melibatkan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Alat ukur kinerja yang digunakan meliputi rasio profitabilitas, net profit margin, rasio likuiditas, current ratio, rasio solvabilitas, debt to equity ratio, rasio aktivitas, total asset turnover, rasio pasar earning per share, dan economy value added. Kemudian pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu H1, terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger dan akuisisi. H2, terdapat perbedaan net profit margin sebelum dan sudah merger dan akuisisi. H3, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap current ratio sebelum dan setelah merger dan akuisisi. H4, terdapat perbedaan debt to equity ratio sebelum dan setelah merger dan akuisisi. H5, terdapat perbedaan total asset turnover sebelum dan setelah merger dan akuisisi. H6, terdapat perbedaan earning per share sebelum dan setelah merger dan akuisisi. H7, terdapat perbedaan EVA sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Kemudian, metode penelitian. Operasional variabel dan pengukurannya. Penelitian ini menggunakan aktivitas merger dan akuisisi sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Variabel kinerja perusahaan diukur menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, earning per share, dan economy value added. Penelitian ini menggunakan data rasio keuangan seperti NPM, QR, DER, TATO, IPS, dan EVA yang diperoleh dari laporan kinerja perusahaan di website Bursa Efek Indonesia. Kemudian, lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan saham terbuka yang melakukan merger dan akuisisi periode tahun 2020 sampai 2022. Data laporan keuangan perusahaan tersebut dapat ditemukan dalam daftar Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Kemudian, teknik penetapan jumlah sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan akuisisi dan merger pada tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan data CNBC sekaligus terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022 yang berjumlah 17 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022 yang berjumlah 17 perusahaan. Kemudian teknik penarikan sampel.
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability, yaitu pendekatan teknik purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria seperti perusahaan harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan go public. Perusahaan melakukan merger dan akuisisi pada periode 2020 sampai 2022. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger dan akuisisi. Perusahaan tidak mengalami kerugian sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Tanggal pelaksanaan merger dan akuisisi harus diketahui secara jelas. Kemudian, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka untuk mengumpulkan data. Data diperoleh melalui analisis dokumen dan laporan keuangan perusahaan, merger dan akuisisi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2022 yang dapat diakses melalui website resmi BEI. Kemudian, teknik pengolahan data. Penelitian ini mengumpulkan data dari perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi antara 2020 sampai 2022 berdasarkan CNBC. Peneliti mendapatkan 2 laporan keuangan tahunan untuk setiap perusahaan, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger dan akuisisi. Data dari laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung ke-6 rasio yang diperlukan. Sebelum analisis data, dilakukan uji statistik deskriptif dan uji normalitas. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan pendekatan Pirate Sample T-Test. Kemudian, teknik analisis data. Dalam analisis data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis perkembangan setiap rasio keuangan dan menentukan min dan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Selanjutnya, dilakukan untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk menentukan distribusi data. Jika data berdistribusi normal, digunakan Pirate Sample T-Test. Sedangkan jika tidak normal, digunakan uji statistik non-parametric Wilcox-Segnet Rank Test. Untuk menjawab permasalahan utama, dilakukan pengujian hipotesis H1 sampai H7 menggunakan MANOVA yang menggambarkan perbedaan signifikan dalam kinerja perusahaan secara simultan dari semua rasio keuangan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Sekian penjelasan hasil proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.